Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Hilmi Aziz dengan NIM akhir 027. Saya dari kelas pendidikan kimia 3B. Pada hadis yang pertama yaitu hadis Bukhari nomor 5111. Bismillahirrahmanirrahim. An Khalid ibnu Walid annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa'utiya bidobbin mahnudin fa ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqala ba'dun niswati akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakula faqalu wa dabbun ya Rasulullah farafa'a yadahu fakultu aharumun huwa ya Rasulullah faqala la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu faqala Khalidun fahtaror tuhu fa'akaltuhu wa Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam yandur. Artinya dari Khalid bin Walid bahwa dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Maimunah lalu dihidangkan daging biawak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengambil daging tersebut, sebagian wanita berkata, beritahukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makanan yang hendak beliau makan. Orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging biawak. Lalu beliau mengangkat tangannya, aku pun berkata, apakah daging itu haram wahai Rasulullah? Beliau berkata, tidak, karena daging tersebut tidak ada pada kaumku, maka tidak menyukainya. Khalid berkata, lalu aku meraih daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku. Makna dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau tidak menyukainya karena faktor kebiasaan atau selera. Hal ini mengajarkan toleransi terhadap perbedaan budaya dan kebiasaan dalam hal yang dibolehkan. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa sesuatu yang tidak dikenal atau tidak biasa dalam suatu budaya tidak otomatis menjadi haram selama tidak ada larangan syar'i. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk tidak terburu-buru mengharamkan sesuatu karena ketidaktahuan atau ketidaksukaan pribadi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pada hadis yang kedua yaitu tentang tumbuhan, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Shadaqah ibnu Fadli akhbarona ibnu Uyainah qala sami'tu Az-Zuhri an Ubaidillah an Ummi Qaisin binti Mihsan qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaikum bihadal udil hindiya fa inna fihi sab'ata asfiyatin yusta'atu bihi mil roti wa yuladda bihi min zatil janbi wa dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bibni lilam yakul to'a mafabala
alaihi fada'a bima'in farassa alaihi, yang artinya telah menceritakan kepada Ibnu Sodaqoh bin Al-Padli telah mengabarkan kepada kami Ibu Uyainah, dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ummu Qais bin Mihsan berkata, saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakanlah dahan kayu India karena di dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit atau racun, diantaranya adalah radang penyakit. Ibnu Sam'an berkata dalam hadisnya, karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, diantaranya adalah radang penyakit paru atau dada. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa bayiku yang belum makan makanan. Lalu bayiku mengencingi beliau, maka beliau meminta air dan memercikinya. Makna dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan kayu India sebagai obat yang dikenal memiliki berbagai khasiat penyembuh, termasuk untuk sakit tenggorokan dan sakit dada. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pengobatan dan kesehatan. Selain ini juga hadis ini juga mengajarkan membersihkan najis ringan, yaitu cukup dengan membersihkan air pada area yang terkena. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fima saqat anharu wal ghaimul usuru wa fima syukiya bisaniyati nisful usri, yang artinya tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan zakatnya 1/10, dan tanaman yang mendapatkan air dengan cara usaha seperti dengan kincir air dan sebagainya zakatnya 1/20. Makna hadis dari ayat ini yaitu secara umum membahas tentang perhitungan zakat pada tanaman yang mendapatkan air dari berbagai sumber. Namun jika kita melihatnya dalam sudut pandang matematika, hadis ini menyajikan konsep perbandingan dan proporsi. Tentang kimia, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu sami'tu Jabir ibnu Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma uzamzam lima syuriba lahu, yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam berkhasiat sesuai dengan niat atau tujuan diminum oleh penggunanya. Makna dari hadis ini yaitu dalam perspektif kimia, yang pertama, air Zam-Zam mengandung mineral yang kompleks, memiliki struktur air yang berbeda dengan air biasa. Yang terakhir adalah memiliki ikatan molekul yang khas dan memiliki kandungan mineral tertinggi. Yang terakhir yaitu tentang ruang angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. As-samsu wal qamaru mukawaroni yaumul qiyamah, yang artinya hadis ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Makna dari kandungan hadis ini yaitu hadis ini mengisyaratkan fenomena kosmik yang relevan dengan ilmu astronomi dan hukum-hukum alam. Fenomena seperti rotasi dan kehancuran benda langit dipelajari lebih lanjut dalam sains modern.
Hadis ini menunjukkan harmoni antara wahyu dan ilmu pengetahuan yang menjadi landasan umat Islam untuk mendalami berbagai cabang ilmu sains. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.